Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Rizal dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari makan halal dan haram anak-anakku. Baik, tentu kalian sudah memahami ya, di minggu lalu kita sudah banyak belajar, hampir semuanya sudah kita bahas. Mulai dari apa itu makanan yang halal, halalan thayyiban, halal dan baik. Lalu apa itu makanan yang halal tapi tidak baik, lalu apa itu makanan yang haram, apa sebab-sebab makanan itu diharamkan, juga ada pengecualian mengenai makanan yang halal. Kali ini kita akan memperdalam hal itu. Mudah-mudahan anak-anakku menyimak video ini sambil bawa buku ya. Kalau belum bawa buku, videonya di pause dulu, lalu ambil bukunya biar bisa menikmati tontonan sambil membaca buku. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 5 yang dirahmati oleh Allah, makanan halal itu disertai dengan kalimat halalan thayyiban. Mengapa? Karena ada yang halal tapi tidak baik. Minggu lalu sudah Pak Rizal contohkan, ada makanan seperti gula pasir, itu tentu halal, tetapi bagi orang yang menderita diabetes atau punya keluhan kesehatan yang lain, yang kalau makan gula dia akan tambah parah, maka gula pasir tadi menjadi halal tapi tidak baik. Oke. Lalu mengapa anak-anak kita diharamkan makan makanan tertentu? Kita sudah mendengar kemarin ya, apa saja makanan yang diharamkan. 1. Bangkai. Oh ya, bangkai itu tidak semua yang busuk ya. Bangkai itu yang tidak disembelih, yang mati bukan karena disembelih, itu namanya bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maksudnya apa? Kalian punya ayam, punya kambing, itu halal, tetapi kalau itu dipersembahkan kepada sebuah pohon besar, batu yang besar, ayo disembelih nih, saya berikan kepada batu sesembahan sebagai sesajen misalnya, maka ayam yang tadinya halal itu menjadi haram. Juga binatang-binatang yang mati bukan karena disembelih, tercekik ya, tercekik gitu, dicekik ya, terjatuh, ditanduk, jadi ada misalnya kambing ketemu kambing, jaduk-jadukan gini, kena tanduk kemudian mati, itu juga tidak halal. Lalu ada yang binatang yang diterkam oleh binatang buas, diterkam oleh macan, mati, maka dia jadi bangkai, tidak disembelih. Nah, kecuali yang jatuh, yang tercekik tadi belum mati, lalu sempat kita sembelih, maka dalam hal itu menjadi halal karena sempat disembelih. Lalu anak-anakku, di antara hal-hal yang haram-haram tadi ya, itu ada yang dikecualikan. Boleh binatang, 2 binatang atau 2 hewan ini dimakan tanpa disembelih secara syar'i, yaitu apa? Betul, ikan dan belalang. Betul, ikan dan belalang itu meskipun dia matinya bukan karena disembelih, misalnya kita tangkap ikan lalu mati sendiri itu ikan, misalnya ya ikan teri misalnya mati sendiri itu, lalu kamu goreng tetap halal. Begitu juga dengan belalang. Pernah makan belalang? Nah, coba di daerah Gunung Kidul sana banyak sekali itu belalang. Baik, lalu anak-anakku yang haram lagi adalah binatang buas. Kullu dzi mikhlab wa kullu dzi nab, yang punya taring dan yang punya kuku yang tajam. Burung-burung yang kukunya tajam ya, elang seperti itu, yang memangsanya dengan cakar ya, dengan kuku yang tajam, itu haram. Binatang yang punya taring ya, harimau, singa, kucing ya, kucing punya taring meskipun kecil, itu jangan dimakan. Loh Pak, itu ada sego kucing. Oh, bukan, sego kucing itu bukan nasi kucing, kucing digoreng bukan, tetapi dia nasinya sedikit seolah-olah itu porsinya kucing. Nah, itu ya. Baik anak-anakku, itu sudah 2/3 pertemuan ya kita bahas mengenai makan halal dan haram. Anak-anakku simak lagi, baca bukunya, lalu latihan-latihan soal ya. Tamrin-tamrin itu dikerjakan buat latihan soal di rumah.
Minggu depan kita akan mengirim atau kita akan mengerjakan tugas sekaligus menjadi PH kalian yang mengenai makan halal dan haram. Cukup dulu dari Pak Rizal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.